Ketika berita perusahaan rugi mau dipajaki 1%, asli membuat otak Sontoloyo jadi mikir. Ada apa ini bernegara sampai perusahaan rugi dipajaki juga? Sudah harus bayar karyawan, bayar overhead, bisnis rugi, masih kena pentung pajak lagi. Sementara BUMN yang rugi itu sudah sering disuntik pakai duit pajak, duit APBN hasil keringat rakyat. Membuat banyak yang berpikir, kok lu nggak amanah sih kelola negaranya? Sudah memajak tinggi, duitnya nggak buat untung juga pemakaiannya. Asli loh, BUMN itu sudah regulator, operator, tersering monopoli lagi. Yang bayar produknya, rakyat semua bayarnya tunai. Lalu BUMN-nya rugi. Lah geblek pol, asli geblek. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita melihat harusnya kita tarik mundur ke 5 tahun terakhir. Kebijakan kelolaan ekonomi negara, baik positif untung atau rugi, ukurannya bukan kebijakan kemarin atau bulan lalu, bahkan tahun lalu. Harus melihat mundur agak jauh, hingga 5 tahun. Kalau perusahaan UKM misalnya bisa terlihat langsung sebuah kebijakan bulan lalu membuat perusahaan untung atau perusahaan rugi. Bisa langsung terlihat. Keadaan ekonomi negara saat ini kita melihat faktanya adalah uang kering. Faktanya adalah uang yang beredar hanya 44% dari PDB. Banyak orang menahan uangnya untuk tidak muter. Ini sudah kejadian lama. Melambat dan melambat. Ekonomi turun karena keringnya uang beredar. Kita bandingkan dengan negara lain. Jepang saat ini uang beredarnya 120% dari PDB. Tiongkok 250% dari PDB. Amerika 200% dari PDB. Gini deh, kita kasih info tambahan lagi. Di Tiongkok yang transaksinya pakai non tunai itu 2 kali PDB Tiongkok yang 13.000 billion dolar. Sebanyak 26.000 billion dolar transaksi non cashnya. Indonesia hanya 6% dari PDB yang 1.000 billion tersebut. Hanya 60 billion. Langit dan dasar bumi perbandingannya. Gitulah kira-kira kita membandingkannya. Kemudian pajak mau naik 5%. Ada tax amnesty jilid 2 lagi rencananya. Waduh bos, kalau ini kejadiannya dalam negeri dongengnya Hans Christian Andersen, kalau raja mulai menekan dengan menaikkan pajak, itu tanda-tanda loh ya. Itu cerita semuanya berakhir tragis bagi sang raja. Biasanya pangeran negara tetangga pasti ambil alih, dan untungnya biasanya nih ya, raja yang menaikkan pajak tadi punya putri cantik. Seperti sumber daya alam lah yang kita mau bandingkan dengan cerita Hans Christian Andersen. Jadi masih selamat-selamat dikit lah selama putrinya bisa terselamatkan. Mudah-mudahan cepat sadar bahwa yang bisa menolong sebenarnya banyak putra bangsa yang terbaik di Indonesia ini. Bukan hanya seorang wanita yang bisa. Sayangnya putra-putri terbaik tersebut mau membantu syaratnya semua menteri ekonomi terkait, yaitu sekitar 8 departemen, ganti semua dengan timnya dan minta kedaulatan penuh. Kan gak mungkin. Yo wis, kita hanya bisa mengingatkan, gak dipakai gak apa-apa. Toh jabatan ada batasannya juga, kepinteran ada batasannya juga. Tapi bener deh bos, kalau kebodohan mah gak ada batasnya. Kembali ke pajak. Ini yang buat nyesek kebijakan keuangannya dengan menaikkan pajak tinggi dan menekan. Kalian itu wahai pejabat tidak ikut membuat kaya rakyat, malah majekin. Kebijakan pejabat harusnya membuat makmur rakyat. Begini ilustrasinya. Kalau rakyat dapat 100, dipajaki 10, oke lah. Lalu sekarang dipajaki mau 12% atau 15%. Sementara pendapatan turun hanya jadi 80. Ya teriaklah rakyat. Bener deh. Kalau karena kebijakan yang bijaksana, rakyat dari 100 jadi 130. Jadi 150, diambil 15%, ya nggak apa-apa juga. Begitu loh menjadi pejabat. Kebijakannya menghasilkan manfaat baik. Sekedar mengingatkan lagi, pendukung pejabat saat ini terbanyak dari bisnis properti dan batu bara. Lalu 5 tahun ini properti setengah mati, bahkan sebagian sudah mati suri. Cash beredar rendah, kredit bank buat beli properti dibatasi, perkantoran dan mal lengang karena pembatasan gerak manusia. Pariwisata dunia belum jalan baik ke Indonesia. Lengkap sudah penderitaan pemain properti di Indonesia. Dulu dibantu, sekarang terlupakan. Piye toh bos, jadi banyak yang merugi. Kena pajak 1% lagi. Mampus dah. Wes 2024 gak usah dipilih semua calon-calon dari pejabat sekarang deh. Pasti sama lagi kebijakannya. Cari yang baru. Masa gak ada berlian di antara 270 juta penduduk Indonesia selain mereka sih?